Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang selalu saya muliakan seluruh dzurriyyah Lirboyo yang senantiasa kita nanti-nantikan fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati pengurus Himasal cabang Kota Pekalongan. Yang kami hormati juga pengurus Lembaga Ittihadul Mubalighin atau LIM cabang Pekalongan, dan seluruh pemirsa Dampar ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul atau bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar yang sedang berhubungan dengan puasa bulan Ramadan. Dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu di situ diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Yang dipakai di situ menggunakan kata-kata anzalnahu. Anzalnahu itu dari fi'il madhi anzala yunzilu, masdarnya inzalan. Tapi yang terjadi di Indonesia, khususnya para kiai-kiai, itu memakainya nuzulul Quran. Tapi kalau dilihat dari konteks yang ada di Al-Quran itu pakainya anzalna, yang menggunakan masdarnya inzal. Mungkin para kiai-kiai dulu itu kalau misalkan pakainya inzalul Quran, konotasinya kok bagaimana kok inzal pakainya, maka mungkin ya secara bahasa pakainya nuzul Quran, dan itu sudah berlaku sampai sekarang. Para pemirsa Dampar ID, tentang masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat yang lain atau nabi-nabi sebelumnya. Yang mendasari Lailatul Qadar, Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Muhammad itu dulu waktu penciptaannya. Pertama kali Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah itu pernah memberikan berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Gusti Allah itu dulu pada waktu dulu mau membuat Nabi Adam di surga, itu memberikan kabar kepada para malaikat, yang di situ para malaikat itu sudah berada di surga lebih dulu. Akhirnya mungkin kemungkinan ini ya, tapi ya itunya seperti itu. Malaikat itu protes, malaikat sama protes pada Allah. Kemudian para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak al-ayat. Itu protesnya malaikat gini, Gusti, panjenengan Pak nggawe mau membikin orang yang membikin kerusakan di bumi, orang yang ingin mengalirkan darah di bumi, perkelahian, peperangan dan lain sebagainya. Pokoknya manusia yang ada di bumi itu nanti akan menghancurkan bumi. Tapi setelah itu para malaikat itu menyadari dan langsung wa nahnu nusabbihu bihamdika
wa nuqati sulak. Nah, karena hal seperti itu ada sebagian ulama itu mengatakan lanjutan ayat tersebut, ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman bahwa saya itu lebih tahu. Maksudnya ini a'lamu ma la ta'lamun itu Gusti Allah akan memberikan anugerah yang sangat besar kepada umat Muhammad, walaupun banyak dari umat Muhammad itu nanti memberikan kesalahan di muka bumi ini. Maka Lailatul Qadar itu bisa menebus dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ini sebagai jawaban bahwa Allah itu lebih tahu dengan apa yang dipikirkan oleh para malaikat. Itu mungkin salah satu dari pendapat ulama mengapa Lailatul Qadar diberikan kepada umat Rasulullah. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu lebih berharga atau lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, atau kalau ditahunkan sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ada suatu hadis, waktu itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah kemudian menceritakan bahwa zaman dahulu ada seorang hamba Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini seorang pejuang Islam. Beliau memerangi orang kafir selama 1000 bulan. Wa kana silahuhu lahya jamil. Senjata dari Sam'un al-Ghazi itu adalah wang, balong wangnya unta. Di ini wangnya unta itu dibuat senjata oleh Sam'un al-Ghazi untuk memerangi orang kafir. Kullama dzuribal kufar bihadzal lahyi qatala ma la yuhsa adaduhum. Jadi ketika senjata itu disabetkan, itu beberapa orang kafir itu mati dan tidak terhitung jumlahnya. Sampai orang kafir tidak bisa mengatasi Sam'un yang seorang diri ini. Nah, ketika beliau si Sam'un itu lapar ataupun haus, ketika dia haus, dari giginya itu keluar air untuk diminum. Ketika beliau itu lapar, juga dari giginya itu timbul daging yang dimakan. Maka selama 1000 bulan dia berperang dengan orang kafir itu tanpa berhenti. Dan orang-orang kafir itu menyerah dengan Sam'un. Nah, setelah itu baru terjadi insiden bahwa istrinya Sam'un ini belum memeluk agama tauhid. Dia masih kafir. Waktu itu orang-orang kafir yang kalah itu ngelobi kepada istrinya Sam'un. Waktu istrinya Sam'un dilobi itu, dia disuruh untuk mengikat Sam'un ketika Sam'un itu waktu tidur. Setelah itu pada malam harinya ketika Sam'un tidur, beliau diikat dengan tali yang diberikan oleh orang kafir tadi. Tangannya diikat, kemudian kakinya juga diikat. Setelah Sam'un bangun, Sam'un itu bilang, siapa yang mengikat saya? Kata istrinya, saya ingin mencoba bagaimana kekuatanmu. Akhirnya dengan sekali sentak, tangan digoyangkan, kaki digerakkan, semua tali-tali tersebut putus. Setelah putus, si perempuan tadi, istrinya Sam'un, laporan kepada orang kafir bahwa ini saya tidak mampu karena tali yang kamu berikan kepada saya itu ternyata langsung putus ketika Sam'un itu bangun tidur. Nah, setelah itu udah, kalau tali tadi tidak bisa untuk merobohkan Sam'un, maka kamu saya beri rantai yang besar,
nanti ketika Sam'un tidur dirantai. Pada waktu malam harinya, ketika Sam'un tidur pun, waktu itu istrinya juga mengambil rantai itu, tangannya dirantai, kakinya juga dirantai. Setelah dirantai, waktu Sam'un bangun, beliau bilang, "Man syaddani, siapa yang mengikat saya ini pakai rantai?" Kemudian istrinya jawab lagi, saya akan mencoba kekuatan kamu kuat atau tidak. Akhirnya itu sekali sentak saja, rantai-rantai yang ada di tangan putus, yang ada di kaki juga putus. Kemudian Sam'un bilang sama istrinya, "Ya mru'ati, ana waliyun min auliyaillah." Bojoku, aku ki waline Gusti Allah. Aku ki ora iso dikalahke nganggo perkara donya kecuali nganggo rambutku iki. Jadi Sam'un itu perlu diketahui, beliau itu rambutnya panjang sampai tekan tanah, rambutnya panjang. Maka perkara dunia tidak bisa untuk mengalahkannya kecuali rambut itu. Nah setelah itu istrinya lapor kepada para kufar itu, bahwa ternyata kelemahan suami saya itu ada di rambutnya. Ketika rambutnya itu nanti dipotong, diikatkan, baru mungkin bisa. Akhirnya pada malam harinya istrinya itu memotong rambutnya Sam'un. Itu dipotong, dijadikan, dilipat, dikepang, wong Jawa iki dikepang jadi 8, yang 4 itu untuk mengikat tangannya, yang 4 untuk mengikat kakinya. Setelah itu ketika Sam'un bangun, Sam'un bilang, "Man syaddani, siapa ini yang mau ke saya?" Kemudian istrinya bilang, saya akan mencoba, kamu ikat dengan rambut kamu bisa enggak? Akhirnya ternyata mau diputuskan nggak bisa. Sam'un tidak bisa memutuskan rambutnya yang sudah diikatkan ke tangan dan juga kakinya. Setelah itu baru istrinya memanggil para orang-orang kafir itu, dan Sam'un itu diletakkan atau diikat di sebuah saka yang ada di rumahnya. Setelah itu baru orang-orang kafir itu sangat keji sekali. Itu Sam'un itu kupingnya diputus, matanya dicongkel, kemudian lidahnya diputus. Itu seperti itu. Setelah semua anggota tubuhnya itu diputuskan semua, Allah memberikan wahyu kepada Sam'un, "Ayyu syai'in turid bihim asna'uhu." Kamu menginginkan apa, pasti nanti akan saya lakukan. Dari Gusti Allah kok kuwi. Dalam keadaan mata sudah tercongkel, hidung yang sudah nggak ada, kuping yang sudah nggak ada, lidahnya dihilang, Sam'un meminta pada Allah untuk mengembalikan kekuatannya. Akhirnya sama Allah diijabahi, kekuatan Sam'un kembali, dan tiang penyangga rumah Sam'un yang ada di situ dan juga orang-orang kafir termasuk istrinya itu bisa dirobohkan oleh Sam'un dan keseluruhannya meninggal. Setelah meninggal semua, Sam'un diselamatkan oleh Allah. Fa ba'da dzalik, setelah itu Sam'un beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Malamnya qiyamul lail, siangnya beliau puasa. Setelah diceritakan seperti itu, para sahabat ini menangis. Nangis melihat perjuangan Sam'un yang seperti itu, menangis. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tadri thawabahu?" Kanjeng Nabi, sampean ngerti enggak pahalane Sam'un sing nek selama 1000 bulan perang dengan orang kafir, kemudian setelah itu 1000 bulan lagi dia tersebut beribadah kepada Allah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Itu pahalanya sampean ngerti mboten? Jawab Rasulullah, "Saya enggak tahu. Pahalane kurang ngerti aku. Kuwi mesti pahalane gede teman." Pas waktu di situ ada malaikat Jibril, fa'anzalallah Jibril
bihadzal surah. Jadi malaikat Jibril kemudian menyampaikan pada Rasulullah ini tentang masalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Lailatul Qadar itu 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih besar pahalanya dibanding orang berjuang di jalan Allah 1000 bulan. Maka umat Rasulullah yang kecil-kecil, cilik usianya juga nggak begitu panjang, ibadah yo ora patek kuat, itu diberi keistimewaan oleh Allah supaya dia tersebut tidak kalah ibadahnya dengan orang-orang yang dahulu, seperti zaman Nabi Adam sampai 1000 tahun, zaman Nabi Nuh sampai 1000 tahun, zaman Nabi Musa sampai 400 tahun dan lain sebagainya. Itu umat Rasulullah yang hanya 63, 70 sampai 60 itu tidak kalah ibadahnya dengan beliau-beliau yang terdahulu. Maka diberikanlah Lailatul Qadar ini kepada umat Rasulullah, sehingga malam Lailatul Qadar ini sekali saja orang beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan atau sekitar 1000 bulan. Jadi kalau misalkan kita menangi Lailatul Qadar ping 10 itu 2 rakaat Lailatul Qadar 10 kali, maka kita sudah beribadah selama 830 tahun. Itu lebih dari 830 tahun. Nah ini makanya di bulan Ramadan ini marilah kita mempersiapkan diri untuk menggapai Lailatul Qadar. Itu menurut para ulama itu bukan ditunggu, tapi nanti kita cari. Kalau kita mempunyai pemikiran bahwa setiap malam di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Jadi seperti ini. Jadi Lailatul Qadar itu 1 bulan itu cuma 1 kali. Dan ini dulu Syekh Abu Hasan Al-Syadzili itu pernah ngendika, "Mungdzu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihadhil qaidah al-madhkur." Jadi Syekh Abu Hasan Syadzili itu beliau yang mempunyai thariqah Syadziliyah. Ya, beliau itu pertama kali orang yang memakan kopi. Jadi sebelum Syekh Abu Hasan Syadzili itu minum kopi itu beracun. Tapi setelah beliau memakan kopi, karena beliau waktu munajat itu ngantuk, kemudian Rasulullah hadir, disuruh untuk mencari biji kopi, kemudian ditumbuk, habis itu diminum. Nah, Syekh Abu Hasan Syadzili ngendikane, mulai sekarang sampai besok kiamat kopi tidak akan beracun lagi. Makanya sampean seneng ngopi iki aja kelalen nek pas ngopi tawasul kalau Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Lah Syekh Abu Hasan Syadzili ngendikane ngaten, setelah saya itu balik, usiaku balik, saya itu melihat Lailatul Qadar itu tidak jauh dari kaidah yang sudah dituturkan. Itu maksudnya gini, dititeni karo Syekh Abu Hasan Syadzili, ketika awal puasa itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29 Ramadan, malam 29 Ramadan itu Lailatul Qadarnya. Lah ketika awal puasa itu hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu malam 21 Ramadan. Ketika awal Ramadan itu Selasa ataupun Jumat, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 27, malam tanggal 27. Ketika awal Ramadan itu bulan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar tanggal 23. Ketika awal Ramadan itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar adalah malam tanggal 25. Nah ini setelah saya balik dititeni karo Syekh Abu Hasan Syadzili, ketika kok awal Ramadannya itu hari Ahad seperti kemarin, maka insya Allah Lailatul Qadar itu nanti ada di malam 29. Ini belum pernah meleset katanya
Syekh Abu Hasan Syadzili, dan itu dikukuhkan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali juga pendapatnya beliau seperti itu. Ini untuk Lailatul Qadar. Ya, makanya bagi teman-teman ya karena kita nggak tahu persisnya Lailatul Qadar itu malam apa, maka kita asumsikan saja bahwa setiap malam di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Maka kita akan meraih kebaikan di malam itu, insya Allah itu sama dengan 1000 bulan kita beribadah, atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Pemirsa, ini makanya kepada pemirsa keseluruhannya tentang malam Lailatul Qadar ini, nanti kita bersama-sama untuk mencari supaya mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan pada tahun ini dan Ramadan setelahnya. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk masalah Al-Quran diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada Rasulullah. Jadi turunnya Al-Quran itu ada 2 jalur. Yang pertama secara mujmal, jadi satu Quran penuh itu diturunkan secara langsung, dan itu yang ada dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turunnya dari Lauh Mahfud sampai ke Baitul Izzah atau di Sama'ud Dunya. Kemudian dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya itu turunnya ke Rasulullah itu melalui sebab-sebab yang ada, kejadian-kejadian yang ada waktu Rasulullah masih hidup selama kurang lebih 23 tahun. Itu beransur-ansur. Itu seperti itu. Makanya pada waktu Lailatul Qadar yang dikehendaki dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud diiring oleh para malaikat turun ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu turun lagi ke Rasulullah, Iqra, kemudian seterusnya sampai Rasulullah wafat, itu kurang lebih 23 tahun. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan hikmah Ramadan, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang fitrah di hari Idul Fitri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.